Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku dalam konseling kelompok yang disusun oleh Ruhil Amania dan Tridesi Wulandari, dosen pengampu Bapak Eliroy Madoni MPDI, konselor. Konsep dasar: manusia merupakan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macam penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, yaitu pembiasan klasik, pembiasan operan, dan peniruan. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Teknik-teknik konseling. Yang pertama, latihan asertif, digunakan untuk melatih klien yang akan mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak untuk benar, terutama berguna untuk membantu klien yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, dan mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Caranya dengan diskusi kelompok atau permainan peran dengan BK. Yang kedua yaitu desensitisasi sistematis, memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi tingkah laku adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Tingkah laku yang diperkuat secara negatif biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Yang ketiga, perkondisian aversi, digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dengan meningkatkan kepekaan klien. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya tingkah laku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus tidak menyenangkan. Yang keempat yaitu pembentukan tingkah laku model, digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dengan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, fisik, hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor, yaitu berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Tahap-tahap konseling. Yang pertama, memulai kelompok. Yang kedua, pembatasan atau penentuan masalah. Yang ketiga, perkembangan dan sejarah sosial. Yang keempat, pernyataan tujuan perilaku. Yang kelima, strategi perubahan tingkah laku. Yang keenam, pengalihan dan pemeliharaan tingkah laku yang dikehendaki. Proses konseling kelompok behavioral ini jarang sekali dapat dilakukan atau hanya sekali. Perlu beberapa sesi untuk setiap konseli agar benar-benar puas dan mengubah tingkah lakunya sesuai dengan harapannya. Namun, konseling behavioral sangat efektif untuk mengurangi tingkat dan kecenderungan seperti kecemasan,
kegalauan, kekhawatiran, kebingungan, dan lain sebagainya dalam lingkup singkat. Fungsi konseling. Yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah untuk digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif. Yang keempat, konselor dan konseli sama-sama bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. Karakteristik konseling. Yang pertama, berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Yang kedua, cermat dan operasional dalam merumuskan tujuan konseling, terutama tujuan kelompok. Yang ketiga, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik. Yang keempat, penilaian objektif terhadap hasil konseling sebagai tujuan kelompok. Yang kelima, peran pemimpin juga diutamakan sebagai pedoman dalam melakukan pengaturan kelompok. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.